Film berfokus kepada seorang bapak-bapak yang hidup seperti orang normal lainnya bernama Hutch Mansell, di mana hari-harinya ia jalani dengan rutinitas yang monoton tanpa adanya adrenalin sedikit pun. Kehidupan membosankan itu sudah ia jalani selama bertahun-tahun, hingga suatu malam rumah Hutch kedatangan dua orang pencuri yang mana Hutch pun berhasil memergoki mereka. Akan tetapi karena mereka membawa pistol, Hutch pun tak dapat berbuat apa-apa dan membiarkan mereka saat mengambil uang-uang receh yang jumlahnya tak seberapa beserta jam tangannya. Saat kejadian itu berlangsung, putranya berhasil mengalihkan perhatian mereka. Entah kenapa Hutch yang tinggal selangkah lagi memukul pencuri itu dengan menggunakan tokat golf malah mengurungkan niatnya dan memilih untuk membiarkan mereka. Alhasil setelah kejadian itu sang anak pun merasa sangat kecewa dengan keputusan Hutch. Apalagi sikap polisi yang seakan ikutan kecewa atas tindakan Hutch sebagai ayah yang semestinya bisa melindungi keluarganya. What the fuck, Dad? Dampak dari kejadian semalam membuat Hutch sebagai ayah dan sekaligus pelindung untuk keluarganya mulai mendapat keraguan dari istri dan anaknya, terkecuali si bontot yang masih kecil. Tak hanya itu, tetangganya yang juga mengetahui kejadian semalam juga ikut merosting dirinya dengan mengatakan jika rumahnya yang kemalingan, dia pasti akan berusaha melindungi keluarganya dan memberikan maling itu pelajaran. Mendengar itu, Hutch pun sedikit tersinggung. Di tempat kerja, Hutch lagi-lagi mendapat roastingan dari rekan kerjanya yang mana dia adalah saudara dari istrinya sendiri. Tuh bocah sangat menyayangkan kejadian semalam dan dengan sengaknya malah memberikan sebuah pistol untuk Hutch berjaga-jaga jika kejadian semalam terjadi lagi. Mendapat perlakuan seperti itu, Hutch hanya bisa istighfar. Pemilik perusahaan yang juga sebagai bapak mertua Hutch di situ mendiskusikan tentang rencana Hutch yang mau membeli perusahaannya ini. Karena dengan usianya yang sudah tua, beliau sudah kebelet untuk pensiun. Namun karena harga yang belum cocok, Hutch pun disuruh memikirkannya kembali. Di dalam ruangannya ternyata Hutch menyimpan sebuah radio khusus di mana Hutch sering berbicara dengan seorang yang sepertinya adalah teman lama, sehingga hal itu menjadi pertanyaan misterius, siapakah Hutch itu sebenarnya. Dan pembicaraan Hutch dengan seorang di radio tersebut akhirnya menguak fakta bahwa alasan sebenarnya kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu adalah karena ternyata Hutch sudah mengetahui tentang para pencuri itu, di mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena jika mereka seorang pencuri profesional, tidak mungkin mereka hanya mencuri sedikit uang receh. Dan yang paling menariknya lagi adalah Hutch menyadari bahwa pistol yang mereka gunakan sama sekali tidak memiliki peluru. Dan itulah yang membuat hati nurani Hutch bergetar saat ingin melawan mereka. Sepulang bekerja, Hutch menyempatkan waktunya ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah jadi sesepuh di sana. Di mana sambil duduk santai nonton TV, ayah Hutch sedikit mengingatkan kembali tentang kehidupan mereka berdua dulu sebelum ia pensiun. Hutch pun merasa tersefekkan setelah mendengar wejangan dari sang abah yang sedikit membuat Hutch bengong cukup lama, seakan-akan kata-kata singkat yang diucapkan abah membangunkan macan yang selama ini tidur dalam dirinya. Saat sampai di rumah, melihat keluarganya dari luar, Hutch merasa sangat kecewa akan dirinya karena gagal sebagai ayah yang tak bisa melindungi keluarganya seperti layaknya seorang imam pemimpin keluarga. Waktu masuk ke dalam, sikap istri dan anaknya masih saja cuek karena kejadian yang menimpa mereka. Akan tetapi ketika si bontot mengeluh kalung kucingnya yang hilang, entah mungkin terbawa kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat emosi. Dengan cepat Hutch pun kembali ke tempat sang ayah dan mengambil pistol yang ia simpan di sana. Bermodalkan informasi yang ia dapat dari tato para pencuri itu, Hutch pun berencana mencari mereka dan mengambil kembali kalung kucing si bontot yang telah mereka curi.
Singkat cerita, dari beberapa tukang tato yang ia datangi, tibalah Hatch ke sebuah tempat yang mana tempat itu diisi oleh beberapa orang yang terlihat kurang bersahabat dan seakan meremehkan kedatangan bapak-bapak culun itu. Namun ketika salah satu dari mereka melihat tato di tangan kiri Hatch, salah seorang pria mendadak langsung mengatakan, "Terima kasih atas semua jasamu." Melihat sikap temannya barusan, hal itu otomatis membuat semua orang langsung syok dan memutuskan untuk mau membantu Hatch. Tak perlu waktu lama, Hatch pun akhirnya tiba di dalam rumah si pencuri dan langsung menerkamnya secara diam-diam dari belakang layaknya serigala berbulu domba. Namun di saat yang bersamaan, tanpa diduga terdengar tangisan bayi yang mana membuat Hatch akhirnya menyadari kalau kedua pencuri itu sebenarnya orang baik, tapi karena kesulitan ekonomi memaksa mereka melakukan itu demi bisa bertahan hidup. Waktu Hatch pulang dengan perasaan yang kesal dan kurang puas karena nggak jadi adu jotos, tiba-tiba datanglah segerombolan pria mabok masuk ke dalam bis dengan berbuat onar. Sambil istighfar, Hatch yang melihat sedikit nyengir karena akhirnya dia bisa melampiaskan juga emosinya. Lalu dengan santainya Hatch berjalan melewati mereka dan meminta supir bus untuk menunggu di luar. Dan kalian pasti tahu apa yang bakalan terjadi. Sepulangnya ke rumah, Hatch yang babak belur akibat perkelahian tadi otomatis membuat istrinya syok karena terkejut melihat sang suami pulang dengan kondisi penuh luka. Di sisi lain, kita diperkenalkan oleh seorang bos mafia bernama Julian, dan biar gampangnya kita panggil saja Yuli. Yuli adalah mafia ternama di Rusia yang memiliki bisnis penyimpanan duit yang saat itu sedang dipercayakan oleh para rekan mafianya untuk menyimpan uang mereka di tempat si Yuli itu. Namun saat sedang membicarakan tentang uang, Yuli mendadak dapat kabar bahwa adiknya saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat digebugin oleh orang yang tak dikenal. Melihat kondisi adiknya yang kritis, Yuli yang marah memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah menzalimi adiknya itu. Tak butuh waktu lama, salah satu anak buahnya ternyata berhasil menemukan tiket bis milik Hatch yang akhirnya dijadikan petunjuk oleh Yuli untuk mencari tahu di mana si Hatch ini tinggal. Keesokan harinya, Hatch yang sedang mempersiapkan sarapan seperti biasa, tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang selalu menghubunginya lewat radio. Saat itu ia memperingati Hatch bahwa orang semalam yang telah ia gebugin adalah adiknya Yuli sang mafia. Dan dari hal itu bisa dikatakan berita buruk bagi Hatch karena Yuli adalah sosok yang berbahaya. Untuk mencari informasi tentang Yuli membuat Hatch pergi ke tukang cukur menemui seorang yang cukup penting yang entah dari mana asalnya. Dan setelah mendapat informasi tentang Yuli, Hatch sama sekali tak terlihat gentar dan malah sangat menantikan pertemuannya dengan Yuli nanti. Di sisi lain, Yuli yang sudah mendapatkan kartu bis milik Hatch, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu informasi tentangnya. Yang mana alangkah kagetnya dia ketika mengetahui informasi tentang Hatch dari orang dalam FBI. Di situ bisa kita lihat betapa berbahayanya Hatch sampai membuatnya seketika itu juga langsung mengundurkan diri ketika mendengar namanya. Malam hari saat Hatch sedang makan malam bersama keluarganya, Hatch yang menyadari pergerakan dari anak buah Yuli langsung menyuruh anak dan istrinya pergi menuju basement, di mana saat itu mereka semua dibuat bingung karena ternyata ruang bawah tanah yang selama ini berada di rumahnya ternyata memiliki teknologi yang sangat canggih. Dan sebelum mengunci pintu, Hatch meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan coba menghubungi polisi sampai ia kembali. Lalu saat semua sudah dirasa aman, Hatch dengan brutalnya
menghabisi semua anak buah Yuli tanpa ampun. Layaknya film-film action lain, ketika Hutch hampir berhasil membantai mereka semua, ada aja apesnya karena ia malah tertangkap akibat disetrum dari belakang. Alhamdulillahnya saat di perjalanan, Hutch segera sadar dan mampu melepaskan borgol dengan mudah dan langsung ngamuk hingga membuat mobil mereka terguling-guling. Singkat cerita, Hutch kemudian pulang dan membersihkan diri karena khawatir anak dan istrinya akan ketakutan apabila melihat dirinya yang berlumuran darah, apalagi banyak sekali jasad bertebaran di dalam rumah. Demi menjaga keamanan, Hutch kemudian menyuruh keluarganya untuk sementara waktu mencari tempat tinggal sampai keadaan kembali kondusif. Setelah istri dan anaknya pergi, Hutch langsung mengeluarkan kotak berisi emas batang dan sejumlah uang yang sudah ia simpan dahulu untuk ia jadikan modal melawan Yuli. Dan kita akan diperlihatkan penyebab kenapa semua ini bisa terjadi. Sebenarnya hanya karena masalah sepele, yaitu gara-gara keluhan dari si bontot yang mengira gelang kucingnya telah diambil oleh pencuri. Dan tahukah Anda, ternyata gelang tersebut ada di bawah sofa. Bayangin, cuma karena nyari gelang kucing itu doang, urusannya malah sama mafia besar. Di tempat lain ternyata Yuli juga memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi ayah Hutch, yang dimana kita lagi-lagi akan dikagetkan bahwa ternyata sang ayah yang sudah tua banget justru malah lebih berbahaya dari sang anak. Come on, Davey. Di tempat lain, setelah membakar sisi rumah dan jasad anak buah Yuli, Hutch pun pergi untuk membeli perusahaan ayah mertuanya dengan semua uang dan emas yang ia miliki. Namun saudara iparnya yang tak setuju berniat ingin memukul Hutch, akan tetapi Hutch yang lagi dikuasai amarah tanpa peduli langsung memukulnya balik hingga membuat saudara iparnya itu terpaksa harus menyetujui keputusan sang ayah. Di kediamannya, Yuli yang mengetahui berita tentang anak buahnya yang pada rungkat merasa begitu frustasi karena tak menyangka kalau Hutch segitu hebatnya bisa menghabisi mereka hanya dengan seorang diri. Mengetahui hal itu, Yuli pun langsung mengerahkan semua pasukannya yang lain untuk kembali menyerang Hutch. Menyadari musuhnya adalah mafia besar Rusia dan pasti akan menyerang lagi, Hutch pun menyulap pabrik yang sudah ia beli barusan untuk dijadikannya arena perang nanti melawan Yuli. Beberapa jebakan pun sudah ia persiapkan dengan sangat matang untuk menyambut Yuli dan para anak buahnya. Besoknya Hutch mendatangi tempat bisnis Yuli dan tanpa ragu langsung mengobrak-abrik tempat itu seorang diri hingga menghanguskan semua aset-aset berharga milik Yuli. Tak cuma itu, Hutch pun melakukan aksi yang lebih gila lagi dengan mendatangi Yuli secara langsung di kafe tempat biasa si Yuli manggung. Terlihat dengan santainya, Hutch sambil makan muncul di depan Yuli beserta pasukannya tanpa rasa takut sedikit pun. Namun bukan berarti Hutch datang tanpa mempersiapkan sesuatu. Di situ Hutch ternyata memiliki ide brilian dengan membawa sebuah bom yang membuat semua orang kena mental dan memaksa Yuli harus menghadapi Hutch seorang diri. Tanpa basa-basi, Hutch kemudian menawari kesepakatan kepada Yuli untuk berdamai dan bertobat dari pekerjaan mafianya sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Akan tetapi karena Hutch mengatakan kalau ia sudah membakar semua uang Yuli, di situ si Yuli pun mulai sedikit geram dan dengan sekuat tenaga menawan hawa nafsu yang mulai membeludak di dalam dadanya. Ketika keluar, Hutch di situ menerka-nerka apa yang akan dilakukan Yuli selanjutnya. Yang dalam benak Hutch saat itu sebenarnya dia tuh lebih pengen perang daripada damai, sehingga hormon-hormon adrenalin dalam dirinya bisa terpicu keluar.
Hingga akhirnya ia pun berhasil menggiring Yuli beserta anak buahnya ke pabrik yang telah ia beli. Akan tetapi akibat saking banyaknya peluru yang berterbangan, Hutch pun malah tertembak sebelum sempat masuk ke dalam pabrik. Lalu saat Hutch mulai terpojok, tiba-tiba dari jendela muncullah seorang pria yang selama ini menemani Hutch di radio, yang mana ternyata pria tersebut adalah saudara angkat Hutch yang bernama Harry. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, ayah Hutch yang sudah tua ternyata ikut juga membantunya untuk perang melawan Yuli. Saat tembak-menembak berlangsung, disitulah mereka bertiga seolah-olah kembali mengingat masa lalu di mana mereka ini adalah sebuah keluarga yang dahulu paling ditakuti karena memiliki profesi yang mengerikan. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, tersisa Yuli yang berhasil menembak bahu Harry dan membuat mereka bertiga terdesak karena tak lagi memiliki peluru tersisa. Hutch pun tak kehilangan akal. Dia pun menempelkan bom di pintu kaca anti peluru dan meledakkannya tepat di depan Yuli yang membuatnya saat itu langsung mokat secara mengenaskan. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh polisi tentang siapa sebenarnya dia. Saat itu mereka berdua tak percaya kalau Hutch bisa menghabisi puluhan orang dengan hanya seorang diri. Tak lama para polisi itu mendapat telepon yang sepertinya dari atasan mereka dan membuat mereka seketika terdiam setelah mengetahui siapa Hutch sebenarnya. Waktu ditanya siapa Hutch sebenarnya, Hutch pun menjawab, "Who the fuck are you?" Nobody. tamat. Ending yang sangat membrutalkan.